Di sebuah dunia jauh bernama Equiluna, di mana langit berpendar ungu saat malam dan pepohonan bisa menyanyikan lagu, hiduplah seekor kuda muda berhati hangat bernama Sora. Ia tinggal di padang Celestia bersama kawan kuda yang hidup damai. Tapi Sora berbeda, ia selalu memandang cakrawala dengan mata berbinar, bertanya-tanya apa yang ada di balik gunung pelangi dan di bawah awan berkilau. Suatu malam, saat bintang-bintang berkelap-kelip seolah berbicara, Sora mendengar bisikan aneh dari arah lembah rahasia, tempat yang selama ini dianggap terlarang. Sora, datanglah, waktunya telah tiba. Bulu kuduknya merinding, tapi bukan karena takut, melainkan rasa penasaran yang menyala di dalam hatinya. Keesokan paginya saat embun masih menggantung di rumput dan dunia masih sunyi, bintang berpamitan pada ibunya yang lembut yang bernama Melora dan berlari ke arah timur menuju awal dari sebuah petualangan yang akan mengubah segalanya. Sora berlari melewati hutan Aether, di mana pohon-pohon bersinar lembut dan burung-burung berbulu kristal berkicau indah. Semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalan. Namun suara dari lembah rahasia terus memanggil, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh jiwa petualang. Tiba-tiba dari balik semak muncul sosok kecil berjubah hijau. "Hentikan langkahmu, wahai kuda berjiwa cahaya," kata sosok itu dengan suara cempreng tapi serius. Sora menghentikan langkahnya, menatap sosok itu dengan heran. "Siapa kamu?" tanyanya. "Aku Tiko, peri penjaga jalur rahasia. Tidak sembarang makhluk bisa melintasi hutan ini," kata Tiko sambil mengibaskan tongkatnya yang bersinar di ujungnya. "Tapi kau bukan makhluk biasa." Cahaya dalam hatimu menggema sampai ke akar pohon tertua. Sora terdiam, hatinya bercampur aduk antara bingung dan penasaran. Tiko menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau kau ingin melewati hutan ini, menemukan sumber suara yang memanggilmu, kau harus lulus ujian keberanian dan waktumu tak banyak. Bayangan dari utara mulai bergerak dan mereka mencarimu." Sebelum Sora sempat bertanya lebih jauh, langit mendadak gelap. Dari arah utara suara gemuruh aneh mengguncang tanah. Kabut bergulung dengan cepat dan dari balik gelap itu muncul sepasang mata menyala. Mata merah itu muncul satu persatu dari balik kabut. Sosok mereka menyerupai serigala. "Makhluk kabut," desis Tiko sambil berdiri di depan Sora. "Mereka datang lebih cepat dari yang kukira." Sora mundur satu langkah, jantungnya berdebar. Apa mereka akan menyerang? Tiko mengangguk perlahan. "Tapi ini juga bagian dari ujian keberanianmu, Sora. Kau harus berdiri, bukan berlari." Sora menggertakkan giginya. Ia menunduk sejenak, lalu menatap sosok kabut itu dengan sorot mata baru. Ia teringat cerita ibunya tentang keberanian. Dengan nafas dalam, Sora menghentakkan kukunya ke tanah dan tubuhnya memancarkan sinar lembut tapi hangat seperti sinar matahari pagi. Makhluk-makhluk kabut itu satu persatu memudar dan menghilang seolah tertelan oleh cahaya Sora. Saat hutan kembali tenang, Tiko menoleh padanya dan tersenyum, "Lulus dengan nilai sempurna." Sora terengah tapi matanya bersinar. "Apa aku bisa lanjut ke lembah rahasia sekarang?" Tiko mengangguk. "Iya, tapi aku tak akan biarkan kau pergi sendirian. Banyak yang menginginkan kekuatanmu, Sora, dan aku penasaran apa yang menunggumu di sana." Sora tersenyum untuk pertama kalinya. Ia merasa benar-benar tidak sendirian dalam petualangan ini. Mereka pun melanjutkan langkah menembus hutan yang mulai membuka jalan. Sesampainya di sungai, Tiko mengatakan, "Aku tidak bisa ikut lebih jauh, Sora, tapi jangan khawatir, aku akan selalu ada saat kau membutuhkan." Tiko tersenyum lalu mengangkat tongkatnya dan tiba-tiba menghilang di antara dedaunan. Di tepian sungai, seekor makhluk muncul dari balik semak berbunga. Ia adalah Lazu, seekor kijang muda. Lazu berkata, "Kau sendirian?" Sora mengangguk. "Aku sedang menuju lembah rahasia." Lazu kaget. "Itu tempat yang tidak banyak makhluk berani dekati. Tapi jika kau sungguh-sungguh, aku akan menuntunmu ke jalur yang aman. Aku tahu jalan pintas melalui tebing angin." Sora dan Lazu melintasi Sungai Perak dengan hati-hati, mulai mendaki jalan curam yang disebut tebing angin. "Aku sudah sering lewat sini," kata Lazu sambil memimpin di depan. "Tapi hari ini terasa berbeda." Sora mengangguk. Ia juga merasakan setiap langkah terasa seperti diawasi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergemuruh. Dari celah-celah batu muncul sosok aneh, makhluk kecil seperti kelabang batu. "Ini jebakan," seru Lazu. "Seseorang menyiapkan ini." Sora mundur selangkah, berpikir cepat. Ia tahu tak mungkin melawan makhluk sebanyak itu hanya dengan tenaga. Ia harus menggunakan akalnya. Sora mendapatkan ide. Ia menggali sedikit pasir ringan di dekat kakinya dan melemparkannya ke arah makhluk kelabang. Pasir itu tertangkap angin berubah menjadi badai kecil yang mengaburkan pandangan makhluk-makhluk itu. "Ayo sekarang lari, Lazu," teriak Sora. Mereka berlari melewati celah-celah batu, melewati kawanan makhluk kelabang yang terombang-ambing dalam badai pasir. Nafas mereka memburu, langkah mereka berpacu dengan waktu.
Di puncak tebing, Sora dan Lazu bertemu dengan seseorang misterius yang terus menatapnya. Seseorang berjubah hitam yang wajahnya tidak kelihatan dan hanya terlihat kilatan matanya. Sosok itu bernama Zephyr. Ia memanggil nama Sora. Sora, aku telah menunggumu. Jika kau ikut denganku, aku akan mengajarimu, menguasai kekuatanmu. Kau akan menjadi pelindung sejati dunia ini di bawah naunganku. Lazu dengan tak sabar menyela. Jangan dengarkan dia, Sora. Dia hanya ingin menggunakanmu. Zephyr dengan kesal melihat ke arah Lazu. Sora menunduk sejenak. Dia mendengar kembali pesan ibunya Melora, yakni cahaya sejati bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dibimbing. Sora mengangkat kepalanya menatap Zephyr dengan sorot mata yang kini penuh keyakinan. Tidak, katanya tegas, aku bukan milik kegelapan, aku bukan milik siapapun. Untuk pertama kalinya raut wajah Zephyr berubah, marah dan juga kecewa. Kalau begitu, kau harus bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. Dengan gerakan cepat, Zephyr menghentakkan tongkat bayangan ke tanah. Tanah bergetar, dari celah-celah batu muncul makhluk-makhluk bayangan, lebih besar dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Sora dan Lazu bersiap bertarung, tapi tepat saat makhluk-makhluk itu hendak menerjang, sebuah kilatan hijau melesat dari balik pepohonan. Tiko muncul kembali, kali ini dengan aura cahaya hutan di sekelilingnya. Matanya serius dan suaranya bergema. Beraninya kau menyentuh anak cahaya ini, Zephyr? Tiko dengan tongkat kecil bercahaya berdiri di sisi Sora dan Lazu. Dari ujung tongkat, cahaya hutan menyebar membentuk perisai tipis melindungi mereka dari serangan makhluk bayangan Zephyr. Jangan berharap menang hanya dengan bertahan, suara Zephyr terdengar di dalam pikiran Sora. Kau harus memilih. Lawan kekuatanmu sendiri atau terima kendaliku. Sora memejamkan mata. Ia merasa kekuatan dalam dirinya mulai berdenyut seperti sungai yang meluap. Rasa takut, marah, dan semangat bercampur jadi satu. Percaya pada hatimu, Sora, seru Tiko menguatkan. Maka Sora menginjak tanah dan dari dalam diri cahaya murni memancar. Tubuhnya dikelilingi aura perak keemasan dan tanah di sekitarnya bergetar dengan lembut. Makhluk-makhluk bayangan berhenti sejenak. Kebingungan sebelum perlahan mulai meleleh, menguap seperti kabut yang terkena sinar matahari. Zephyr mengerutkan kening. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dari balik langit yang gelap muncul pedang bayangan benda raksasa yang menghisap cahaya di sekitarnya. Aku tidak ingin melukaimu, Sora, gumamnya pelan, tapi kau memaksa. Zephyr menebaskan pedang itu ke arah Sora. Namun tepat saat serangan hampir menghantam, Lazu melompat, tanduk kristalnya bersinar menciptakan gelombang energi yang menghalau serangan pertama. Tiko membentuk lingkaran pelindung kedua. Dan Sora dengan segenap keberanian melangkah maju menyentuh tanah dengan kukunya dan mengirimkan gelombang cahaya murni ke arah Zephyr. Untuk sesaat dunia seakan terdiam. Zephyr terdorong mundur beberapa langkah. Jubah hitamnya robek di bagian pundak memperlihatkan bekas luka lama yang berkilau. Zephyr menyentuh luka lamanya, sorot matanya berubah, ada kelelahan, ada duka. Kau terlalu mirip dengan dia, bisiknya. Sebelum Sora sempat bertanya lebih jauh, Zephyr menghilang dalam pusaran bayangan, meninggalkan udara dingin dan banyak pertanyaan. Pertarungan selesai untuk saat ini. Tiko, Lazu, dan Sora berdiri di atas tebing, nafas mereka berat. Namun di kejauhan, kabut lembah rahasia mulai menipis seolah membuka jalan. Ingin tahu cerita Sora dan teman-temannya selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Sampai jumpa.